ngapain? Nggak pakai dalil. Halo, halo Daryl, Halo, saudara Dare. Iya, Kores halo. Juma. Iya, halo. Halo. Iya. Ya, Amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi ya betul. Amanah Agung pengikut. itu Kita mau betul. ikut kemana ini? Ikut sama siapa kita? Ke Medan. Nah, Oh, ke Medan, ikut ke Medan. Kita ikut kemana kita anakku juga ini? sana dulu. Ikut ke pada jalan keselamatan. Jangan ribut. Jalan keselamatan, yang mana jalan keselamatan itu? Ikutkan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang memerintahkan menyembah Yesus itu siapa? Betul. Yang memerintahkan menyembah Kristus itu siapa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada yang memerintahkan. Siapa dia ini yang memerintahkan menyembah Kristus? Ya, benar. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya, dia dibaptis dalam nama Bapa, artinya Allah Bapa. Putra adalah Yesus, dan Roh Kudus itu adalah ya Roh Kudus yang turun setelah kenaikan Yesus ke surga. Ya, itu tidak masalah, itu silakan aja baptisan, tidak apa-apa, mandi-mandian tidak apa-apa. Yang saya tanya ini, siapa yang mengajarkan? Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Yesus. Anak Maria tidak. Lalu siapa? Yesus. Di mana Yesus memerintahkan itu? Secara spesifik Yesus memang nggak suruh, dia tidak meminta. Berarti nggak ada, berarti kalian karang-karang sendiri berarti. Berarti ngarang sendiri kalian itu. Atau ada yang mengajak kalian, yang membisik ke kalian di dalam hati kalian untuk nyembah kepadanya, si Kristus ini. Oke, sebentar. Mungkin kau tahu bahwa pada saat kebangkitan Yesus di rumah itu, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Di situ Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu permainan kata-kata itu. Sekarang yang dibahas ini yang memerintahkan kan polanya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Benar. Nah, siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Pada saat Yesus hidup, Kristus itu belum muncul mungkin. Namanya Kristus belum ada, kata-kata Kristus itu. Mana ada? Nggak ada. Yesus mengatakan, jangan kau ajarkan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Yesus itu ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, Yesus mengatakan, apa yang kau katakan ini bukan berasal dari dirimu, tapi berasal dari Allah. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Ketika Petrus mengatakan itu. Berarti dia mengakui kalau dirinya adalah Kristus. Dia sudah tahu berarti dirinya Kristus. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan menyembah Kristus? Kristus adalah Allah yang sudah dijanjikan akan datang ke dunia. Itulah makanya di dalam saya lupa Mazmur mengatakan bahwa Immanuel itu sudah dinubuatkan, kata-kata Immanuel. Tuhan saya tidak tanya Yesus itu siapa, saya tanya siapa yang mengajarkan. Kan polanya, kepada aku telah diberi kuasa. Yesus tidak pernah menerima kuasa, tapi oknum ini mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, jadi muridku, pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan kepadamu menyembah Kristus? Untuk apa disembah kalau dia sudah membuktikan dia Tuhan? Untuk apa dia gini?
Tidak perlu kita mengatakan orang itu kaya atau miskin. Kalau kita sudah lihat dia pakai apa, Mercy atau pakai apa lah ya, limosin. Mungkinkah kau Ajarlah mengatakan mereka. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan sampai dirikan gereja, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Berarti ada yang memerintahkan semua itu. Pertanyaan saya, ada yang membenarkan dan makhluk memerintahkan makhluk mana yang mengajarkan itu? Kan Bukan Yesus makhluk. mengatakan, kan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Loh, kok kalian telaten minggu ibadah, makan babi, apa segala macam, tidak bersunat, memuji Yesus. Tapi kok Yesus tidak mengenal kalian? Maka muncul pertanyaan, kalau begitu siapa yang mengantarkan dan mengajarkan dan memerintahkan, memimpin kalian menjadi Kristen? Kalau Yesus sendiri tidak ada data untuk memerintahkan kalian seperti yang sekarang ini. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang segala sesuatu yang aku perintahkan? Berarti ada yang memerintahkan. Segala sesuatu berarti konsep. Konsep artinya segala sesuatu, artinya kumpulan perintah-perintah yang menghantarkan orang-orang yang mengikuti perintah itu menjadi sesuatu, mengantarkan kepada mereka dalam satu keadaan. Contoh, Nabi Muhammad memerintahkan aturan A sampai Z, melahirkan orang itu menjadi Islam. Nabi Musa mengajarkan dari A sampai Z sehingga orang yang mempraktikkan itu menjadi Yudaism. Ada yang memerintahkan nih dari A sampai Z sehingga mengantarkan orang ini menjadi Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan komponen perintah sehingga melahirkan sebuah keyakinan berupa Kristen? Yesus anak Maria bukan, tidak mungkin, mustahil. Itu tidak pernah diajarkan. Lalu siapa Kristus ini, yang satu ini? Yang Kristus yang satu ini yang mana? Iya, tenang dulu, biar ku jawab. Yang menyusun konsep-konsep kekristenan itu, menyusun konsep-konsep kekristenan, baik itu Tritunggal, Bang baik Afida, syukran. itu ikrar aku percaya dan seterusnya, baik itu apa segala macam, itu diturunkan, diselesaikan konsep itu dibuat oleh rasul-rasul. Oh, jadi yang bangkit dari kubur ini rasul? Oh sayang. Loh, Bangkit dari kan kubur rasul. yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Ini yang kita sedang cari. Ini yang keluar dari Konsep kubur ini Kristen. Kristus mana? Konsep. Kalau yang bangkit dari kubur itu, bangkit dari kematian Yesus. Nah, mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, menyembah dirinya, makan babi, enggak. tidak bersunat, ibadah minggu? Mana? Salah kau Juma. Kristen Loh, kok bukan salah bukan suruh pula? jadi Kristen. Oh. Kok salah pula? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat ajaran dari sesuatu itu yang kalian sebut Roh Kudus, si pembisik ini, itu yang menghantarkan kalian menjadi Kristen. Siapa? Ya, Kristus yang keluar dari kubur, siapa lagi? Oh, benar. Ya betul lah. Nah, kalau itu adalah anak Maria, berarti anak Maria yang mengajarkan dirinya untuk diibadahi, untuk disembah di gereja. Mana perintah itu? Tunjukkan. Ada. Maksudmu yang mana? Anak Maria yang keluar dari yang bangkit dari kubur itu. Loh, kalau anak Maria yang keluar dari kubur, berarti dia pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia pernah mengajarkan orang-orang untuk menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat. Adakah? Faktanya nggak pernah. Ada. Di mana? Coba tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk satu aja yang sederhana, untuk ibadah minggu itu di mana? Oh, nggak ada untuk ibadah minggu. Nggak ada. Betul. Berarti yang mengajarkan segala sesuatu kepada Kristen ini siapa? Para rasul. Berarti bukan Yesus. Untuk apa? Yesus nggak selalu di situ kan, dia menurut Roh Lalu yang Kudus mengatakan ajarlah segala melakukan segala sesuatu yang diperintahkan ini siapa? di mana tuh tertulis itu? Biar Matius 28 nomor 20. oh itu, Setelah keluar dari kubur, Benar. Nah, itu dia keluar dari kubur. Terus murid-muridnya ragu. Ketika melihat ini kok keluar dari kubur, murid ragu, tidak percaya. Lalu dia mendekati murid-murid dan mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Yesus anak Maria kan tidak pernah menerima kuasa dia. Oh, Iblis menerima mundur
setelah mencoba Yesus, iblis mundur. Kata iblis, Yesus, jika kau sembah aku, kata Yesus, kata iblis, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun aku kehendaki. Tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mencoba Yesus. Ya, Mundur kan? iblis Iblis kan dan menunggu waktu yang berdustanya tepat. iblis di situ. Nah, dia mundur, lalu kemudian dia menunggu waktu yang tepat. Nah, pada saat dia mundur itu, masuk ke dalam pengajaran lanjutan. Ada oknum yang keluar dari kubur yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Kok jadi oknum? Lalu siapa? Lalu siapa Ya, kalau Yesus bukan lah. oknum? Ya, Yesus oknum Yesus nggak sendiri. itu? Yesus Itu oknum bangkit atau dari bukan? kubur. Itu Yesus oknum atau bangkit dari bukan? kubur. Oknum atau bukan? Oknum apa? Jangan Oknum pakai yang bangkit oknum. dari kubur. Oknum yang Yesus. makhluk yang keluar dari kubur. Iya. Ah, sekarang Makhluk itu. Yesus- makhluk ini mengaku, makhluk itu Yesus. makhluk ini mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Benar. Yesus anak Maria pernah menerima kuasa enggak? Dia penguasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kok penguasa. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang makhluk yang keluar dari kubur ini kepadaku telah diberi kuasa. Betul. Siapa dia ini? Siapa yang memberikannya kuasa? Bapa. Di mana dalilnya? Bapa. Ya, di mana dalilnya Bapa memberikan kuasa kepada Yesus? Di mana dikatakan dalilnya? Yesus tadi, yang ayat yang kau sebutkan tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Itu Di bumi dan di surga, artinya- di langit. Dengar. Ya, siapa itu yang memberi kuasa itu siapa? Bapa. Di mana dalilnya Bapak memberi kuasa dan di mana dalilnya Bapak menjanjikan kuasa kepada Yesus? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Siapa menjanjikan kuasa? Iblis, bukan penipu. itu. Iblis. Iya, betul. Iblis, Betul. iblis kan begini. Benar. Iblis itu kan Tapi penipu. faktanya dia berkuasa. Yesus Mana sendiri berkuasa mengatakan itu. Sama siapa Yesus iblis yang berkuasa? mengatakan kok. Yesus Sama yang siapa? mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang Apa mengatakan. katanya? Mana ada yang bilang Dia Yesus berkuasa? mengatakan. Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 12 Apa nomor kata 31. Mana ada kata Yesus dia berkuasa? Dia mengatakan iblis itu penguasa. Yang mengatakan iblis itu penguasa iblis sendiri. Dia mengaku. Yesus yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa. Yesus yang mengatakan. Yohanes aku iblis 12 nggak nomor berkuasa. 31. Panggil sini iblis biar ku tampar iblis. Yesusnya yang kau tampar, Yesus yang kau tampar. Iblis Karena ku Yesus tampar. yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa, apalagi sama Yesus. Bagaimana mau berkuasa kalau kau neneknya iblis? Yohanes 12 nomor 31. Ingat Baca kalau orang ayatnya, sombong biar dan kita bodoh simak saya sama-sama. turunkan. Ayo kita Silakan, Anda. baca ayatnya. Iya, Baca silakan. ayatnya. Silakan kau baca. Saya sudah menunjukkan samamu. Jangan sombong kalau masih status Enggak. belajar. Jangan Yohanes gitu juga sama aku 12 juga. Yohanes 12 nomor 31. Yesus sendiri mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Kepadaku telah diberi kuasa. Berarti iblis telah memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini. Jangankan sama Yesus cuma aku bilang, sama aku aja iblis nggak berkuasa. Yesus itu digendong, dibawa, dibopong ke padang gurun sampai ke bait bumbungan bait suci aja dibawa Yesusmu itu. Jangan kau sombong. Jangan kau sombong. Yesus itu diobo-obo sama setan. Jangan kau sombong. Dibawa Lukas oleh 4, Roh Kudus. Lukas 4, Matius 4, Tuhan kau itu yang bernama Yesus itu diobo-obo sama setan. Jadi mainan. Jangan kau sombong. Kapan Yesus mengatakan, jangan sombong. Dalil itu, dalil. Yesus berkata, enyahlah kau iblis, katanya. Iya, setelah dia dicobai, dia sudah mengatakan, enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Benar. Kan itu betul itu. Nah, Yesus Betul. berhasil nggak menerima kuasa dari iblis? Tidak, dia nggak. Tidak kan? Dia kan? tidak. Nah, tidak. Kenapa? Apa? Karena Yesus adalah penguasanya. Yuk. Iblis kan menipu. Yohanes sendiri yang menuliskan, Yesus berkata,
penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Baca Yohanes 12:31. Baca. Baca dalil kitabmu tuh. Yesus yang mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Berarti yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Sehingga dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang merintahkan ibadah minggu? Yesus atau iblis? Yesus nggak ada dalil. Yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Siapa yang memerintahkan makan babi, makan yang diharamkan? Yesus enggak. Yang memerintahkan Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Makhluk yang keluar dari kubur. Makanya Yesus nanti ketika kalian bertemu, kalian diingkari. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena Yesus yang kalian panggil itu bukan Yesus anak Maria. Yesus lain. Yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itulah yang kamu ikuti. Kami diajak juga ikut. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Tunggu dulu. Ikut siapa? Ikut Kristus yang mana? Yang di padang gurun? Oh, tunggu dulu. Sekarang kutanya kau, apakah Muhammad bisa menyelamatkanmu? Bisa, kenapa tidak? Karena Apakah caranya kau sudah sangat jelas. Nabiku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya. Beliau penghapus, beliau bukan penebus. Kalau penebus itu levelnya tai sapi. Keluaran 29 nomor 14, domba, kambing, itu penebus. Binatang yang jadi penebus. Nabiku Nabi Muhammad, Al-Quran jelas. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Baca juga Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jelas itu. Wa yuzakkihim, menghapuskan, mensucikan pengikutnya. Wah, keren nabiku. Tapi tidak perlu metong untuk nebus dosa, untuk menghapus dosa, enggak. Itu ajaran kopla. Nah, sekarang kembali kepada tema. Kami harus menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ayo. Tunggu dulu. Kristus yang amanat mana? agung. Amanat agung itu memang memerintahkan kami, memerintahkan umatnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Jadikanlah. Kalau nggak mau, Nah, jadikan. Sebentar, Kamu mau kawan. menjadikan kami, tunggu dulu. Sebelum kau menjadikan, langkai dulu ilmunya. Sebentar, gantian lah Juma. Kalau kau nggak mau, silakan. kalau kau nggak mau mendengarkan Injil, mengikuti Injil juga nggak masalah. Tapi tanggung sendiri akibatnya, kan begitu konsepnya ini. Dalilnya tidak begitu. Sebentar, Mesias palsu. Kita masuk ke ranah Mesias palsu. Siapakah yang dimaksudkan Yesus yang menjadi Mesias palsu, yang mengaku-ngaku Mesias? Yang dimaksudkannya itu adalah yang datang setelah dia mengaku-ngaku bisa menghapuskan dosa seperti kata nabimu itu. Maka nabi Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Sebenarnya Di Juma, mana dalilnya? Di mana? Tidak ada, nabimu kan belakangan. Bagaimana kau Ya, minta di mana dalil? dalilnya bahwa Mesias palsu itu bisa menghapus dosa? Dalilnya di mana? Jadi Mesias, nabimu mensetarakan diri dengan Mesias. Yesus mensetarakan diri dan menjadikan dia Hey. baginda. Mesiasmu itu korban. Betul. Dia itu Mesiasku tumbal. itu Nabiku Muhammad bukan tumbal. Nabiku Muhammad itu mengajarkan bagaimana caranya menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Itu nabiku. Sekarang aku tanya kau, bagaimana cara nabimu menghapus dosamu? Gampang, bertobat. Caranya? Bertobat segampang itu. Bertobat. Iya Segampang dong. itu? Lalu mau ngapain? Lalu mau Segampang ngapain? itu? Ya segampang itu. Memang segampang itu. Sekarang Makanya berarti Yesus mengajarkan. Dengar. Kata Yesus apa? Bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Ayo.
Segampang itu. Gampang itu. Makanya nabiku mengajarkan wa yuzakkihim, beliau datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dengan cara apa? Sekarang dengan cara Kau tanya bertobat. kau cuma, kau udah bertobat kau? Setiap saat saya bertobat. Setiap saat. Sekarang oke. Tobatku, dengar, tobatku. Saya barusan bertobat. 4 rakaat saya sholat. Dosa saya dari subuh sampai zuhur, saya bertobat di zuhur. Dosa saya terhapus. Sudah dihapus. Dosa saya di zuhur ini sampai ke asar, saya istighfar kepada Tuhanku, bertobat kepada Tuhan, terhapus. Dari asar sampai ke maghrib, dosa-dosaku terhapus. Dari maghrib ke isya terhapus. Isya ke subuh terhapus. Apalagi? Berarti Kami tidak butuh tumbal. Kami tidak butuh tumbal untuk orang lain menjadi korban. Kami harus mempertanggungjawabkan Sekarang tanya kau. diri kami di hadapan Tuhan kami sendiri. Kami diajarkan kau untuk bertanggung orang yang jawab berdosa? terhadap perbuatan kami masing-masing. Tidak seperti kalian. apakah Kalian kau orang yang yang berdosa? melakukan, Tuhan kalian yang mati. Belum kau jawab aku. Apakah kau punya dosa Juma? Apa ada dosamu? Setiap manusia itu punya dosa, dosa mata, melihat Tapi kau HP, udah dihapuskan dosamu melalui sholat tadi. melihat HP, tiba-tiba ada yang memposting hal-hal yang tidak selayaknya. Itu dosa. Mendengarkan suara yang tidak selayaknya, dosa. Setiap saat Segampang itu. dosa itu menghantui manusia. Maka selayaknya kita setiap saat pula harus bertobat. Ente, Yesus mati 1 kali. Nah, kalau kalian berdosa lagi, gimana cara Anda menghapuskan? Mati lagi Yesus. Bangkit lagi dari kubur, salib lagi. Dosaku sudah dihapuskan. Dosa Nah, kalau yang kamu telah melakukan kuperbuat. dosa lagi, kalau kamu Sudah melakukan dosa lagi, Bahkan dosaku yang akan kulakukan tidak sengaja dan aku meminta ampun pun akan dihapuskan. ya kau Karena minta ampun. Kau minta ampun. Berarti ikut-ikutan Islam. Oh, beda bos, beda. Ikut-ikutan berarti kau minta ampun. Tapi sudah ada Perbuatan. tumbal. Kau ikut-ikutan sorry. minta ampun. Gimana Sorry. ini? Kau minta ampun? Sorry. Kau minta ampun? lah. Loh, berarti bertobat dong. Pengampunan dosa. Berarti Kembali. bagaimana konsep? Gimana dengan tumbal Sebentar. kalian di atas Oke, salib? oke. Kok bertobat lagi? Lucu makanya ente. tanya sama Ikut-ikutan Islam. Oh, sorry. Oh, kok sorry. Kok malu lah. Loh, kenapa kamu bertobat? Kenapa kau bertobat? Ya, kenapa bisa? Mana ajaran Yesus yang bertobat? Ada? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kata Yohanes ya. Itu nggak- pintar. Berarti tidak perlu penebusan dosa, Cakangku. Oh, sorry. Terjebak kau kan? Sorry. Terjebak kau kan? Terjebak kau kan? Kenapa? Oh, kok Makanya konsep Kerajaan tumbal Allah itu, sudah konsep dekat. tumbal itu hanya untuk melegalkan kemudian ajaran yang keluar dari kubur itu agar dia dituhankan. Dia datang kepada Yesus. Yesus, kalau kau menuhankan aku, segala kuasa yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Menipu. Di situ Masuklah iblis menipu. kemudian masuklah kemudian orang yang dikutuk Tuhan itu dalam kubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Keluar. Pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ente korbannya. Ente korbannya. Itu bukan Yesus. Yesus tidak menerima kuasa. Sedangkan dalam Yohanes 12:31, iblis itu adalah penguasa dunia menurut Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Orang yang nanti ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya Markus mencatat. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan apa? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah bukan Yesus. Sudah bukan Yesus ini yang keluar dari kubur. Sekarang Karena aku dia tanya dalam kau rupa cuma. lain. Tanya lagi. Siapakah pemilik sorga? Siapa Tanya pemilik lagi. sorga? Alam semesta ini beserta seluruh isinya termasuk iblis itu adalah kepunyaan pencipta langit dan bumi. Siapa sekarang yang saat ini berada di surga? Tidak ada. Surga masih kosong. Oke. Nabi Muhammad SAW sekarang berada di mana? Alam barzakh. Turun aku. Kupikir nggak ada di surga. Yesus di mana? berada di surga. Di Mana surga. dalilnya? Mana dalilnya? Saya ke Bukan gereja hanya besok kalau ada dalil, dalilnya. Bos. Bahkan Saya ke gereja besok kalau ada dalilnya.
Mana dalilnya Yesus kemarin ada di ya? surga? Saya ke gereja Yesus besok. Dengar. ke surga. Saya besok ke gereja kalau ada dalilnya Yesus ke surga. Mana? Mana dalil? Yesus terangkat Dalil ke surga. tunjukkan. Enggak kok lihat. Tunjukkan ke saya. Yesus terangkat ke surga. Tunjukkan. Di depan mata para apostolos, murid-muridnya dia terangkat ke surga. Ke surga atau ke langit? Ke surga? Ke surga atau ke langit? Ke surga? Oke, kita buka dalil. Buka dalil. Oke, silakan. Di mana tertulis dia ke surga? Bukalah dalilnya. Silakan. Di mana? Lah, ente yang mengatakan dia ke surga kok. Hai, ku pikirnya nabimu ada di surga. Iya, mana dalilnya Yesus mau ke surga? Mana? Mana Yesus. dalilnya? Sekarang Mana Yesus mau ke surga mana? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. udah dibilang Ayo. Yesus terangkat ke semua, menyaksikan dia terangkat ke surga. Iya, mana Bahkan ada dalil? Saya butuh dalil. Butuh dalil. Mana? Mana? lagi nggak ada Kalian Alkitab di ini tanganku. Sebentar dulu. Mana? Korban penipuan. Yesus itu terangkat. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke Disaksikan surga. loh ke surga. Iya, Dia itu terjemahan dia salah untuk naik nipu di atas kalian. awan-awan. Itulah yang dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Terjemahan pun Lalu- digunakan untuk menyesatkan. Lalu Di malaikat dalam muncullah. original teksnya Gantian yang lah, tertulis itu Uranon atau Uranos, artinya langit, bukan surga. Ku tanya kau Juma, nabimu sekarang di mana? Di alam barzah. Sama ini Gurunda nambahin dikit ya Gurunda ya. Kasihan, silakan tidak kasihan. Sama kayak gini juga Darel. Kan katanya Yesus naik ke surga ini kelihatan sama saksi banyak ya. Benar. Bohong. Nah, terus kalau misalnya saksi banyak melihat gitu kan, kenapa sekarang surganya nggak kelihatan? Kan banyak yang lihat dulu. Kok sekarang jadi nggak kelihatan? Oh, dia terus naik dan menghilang di awan-awan. Oh, itu UFO kalau gitu. UFO itu. Kirain ke surga, ternyata di awan-awan nyangkut. Iya, Tadi naik katanya UFO itu bre, surga. Mr. Bean. Karena kalau lu lihat sekarang ini surganya, iya. Tadi katanya ke surga, coba ada ternyata di nyangkut bawah di ini. awan-awan. Siapa tuh? Layangan Lihat, kali. lihat. Aku nggak sudah pula Alkitab ini. Layangan kali. Mana? Dengar, Ternyata di awan-awan dia. Yesus. Di mana? Yesus kebangkitan. di awan-awan Udah dikira malu sih surga. Aduh, pikirnya. Sakitnya tuh di sini. Aku tanya dulu kau Juma, alam barzah di mana Tanya Juma? lagi. Di bawah atau di atas? Tunggu dulu, tunjukkan dulu dalilnya Yesus di surga. Dalil dulu. Mungkin saya mau buka kamera ini. Jeda dulu aku ya. Apa Ya, aku perasaan? Iya, jeda. Jeda. Sebentar, aku Silakan. cari dulu. Bisa buka kamera, Dinda? Bisa banget Gurunda, aman. Oke, Everything is sip. underwear. Kita permalukan penyembah Kristus makhluk padang gurun ini, teman-teman. Ini kalau dibawa ke kritik teks, mampus ini. Karena cuma 2 itu kesaksian itu, di Markus sama di Lukas. Udah 2 itu doang. Tuh gua bocorin tuh, lu tinggal nyari Darel. Di Kisah Para Rasul 11. 1 nomor 11. Iya,